Keris Setan Kober membunuh Arya Panangsang. Sepeninggal Sultan Trenggana tahun 1546, puteranya yang bergelar Sunan Prawoto seharusnya naik tahta, tapi kemudian ia tewas dibunuh Arya Panangsang, sepupunya di Jipang, tahun 1549. Arya Panangsang membunuh karena Sunan Prawoto sebelumnya juga membunuh ayah Arya Panangsang yang bernama Pangeran Sekar Sedalepen sewaktu ia menyelesaikan salat asyar di tepi Bengawan Sore. Pangeran Sekar merupakan kakak kandung Sultan Trenggana sekaligus juga merupakan murid pertama Sunan Kudus. Pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober milik Arya Panangsang. Selain itu, Arya Panangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat yang menjadi Bupati Jepara. Kemudian Arya Panangsang mengirim utusan untuk membunuh Jaka Tingkir di Pajang, tapi gagal. Justru Jaka Tingkir menjamu para pembunuh itu dengan baik, serta memberi mereka hadiah untuk mempermalukan Arya Panangsang. Dikisahkan oleh Babat Tanah Jawi dalam perjalanan pulang ke Pajang. Rombongan Adipati Pajang Jaka Tingkir singgah ke Gunung Danaraja tempat Ratu Kalinyamat menyendiri setelah kematian Sunan Prawoto dan suaminya Hadirin. Ratu Kalinyamat mendesak Jaka Tingkir agar segera membunuh Arya Panangsang, dirinya yang mengaku sebagai pewaris tahta Sunan Prawoto, berjanji akan menyerahkan Demak dan Jepara jika Jaka Tingkir menang. Jaka Tingkir segan memerangi Arya Panangsang secara langsung karena merasa dirinya hanya sebagai mantu keluarga Demak. Maka diumumkanlah sayembara, barang siapa dapat membunuh Arya Panangsang tersebut, akan memperoleh hadiah berupa tanah pati dan alas Mentaok, yang akan menjadi wilayah Mataram. Orang tua angkat Jaka Tingkir, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan sahabatnya Ki Panjawi dibimbing oleh Ki Juru Martani untuk mendaftar sayembara itu. Putra kandung Ki Ageng Pemanahan yang bernama Sutawijaya juga ikut mendaftar dalam sayembara dengan bekal tombak Kiai Pleret dari Jaka Tingkir. Diceritakan dalam Babat Tanah Jawi. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Ketika pasukan Pajang datang menyerang kota Raja Jipang, saat itu Arya Panangsang sedang akan berbuka setelah keberhasilannya berpuasa 40 hari. Surat tantangan atas nama Hadiwijaya membuatnya tidak mampu menahan emosi. Apalagi surat tantangan itu dibawa oleh pekatiknya, pemelihara kuda, yang sebelumnya sudah dipotong telinganya oleh Pemanahan dan Penjawi. Meskipun sudah disabarkan adik Arya Panangsang, Arya Mataram, Panangsang tetap berangkat ke medan perang menaiki kuda jantan yang bernama Kuda Gagak Rimang dengan penuh nafsu mengejar Sutawijaya yang mengendarai kuda betina, melompati Bengawan.
Perang antara pasukan Pajang dan Jipang terjadi di dekat Bengawan Sore. Dalam perang tersebut perut Arya Panangsang robek terkena tombak. Kiai Pleret milik Sutawijaya. Meskipun demikian kesaktian yang dimiliki oleh Arya Panangsang membuatnya tetap bertahan. Ususnya yang terburai dililitkannya pada gagang keris yang terselip di pinggang. Arya Panangsang berhasil meringkus Sutawijaya. Saat mencabut keris setan Kober untuk membunuh Sutawijaya, usus Arya Panangsang malah terpotong sehingga menyebabkan kematiannya. Dalam pertempuran itu, Ki Matahun, Patih Jipang tewas pula, sedangkan Arya Mataram dan istrinya pergi ke Palembang.